Cerita dibuka ketika Kyung-suk yang awalnya kita kira mati tertembak ternyata masih hidup. Tentara merah yang adalah Noel menyelamatkannya dan menyuruhnya untuk berpura-pura mati lalu menandai peti matinya. Sementara itu, Gi-hun dibawa kembali ke tempat peristirahatan para peserta. Nenek Gemja bersyukur Gi-hun masih hidup meski ia pingsan. Sementara itu, pada episode ke-7 season kedua, salah satu anak buah Junho dibunuh dan dibuang ke laut oleh Kapten Park. Siangnya, mereka sadar jika pria itu telah menghilang. Kapten Park pun yakin pria itu terjatuh saat mabuk karena semalam hujan deras dan gelombang sedang pasang. Menurut rekan tim Junho, lebih baik mereka meminta bantuan kepada penjaga pantai dan mereka fokus mencari keberadaan pulau permainan cumi-cumi itu. Singkatnya, Gi-hun pun terbangun dari pingsannya. Ia merasa bersalah karena teman-temannya telah mati akibat tindakan sok pahlawannya. Sembari duduk merenung akan kesalahannya, uang di dalam tabungan pun bertambah sesuai dengan peserta yang telah tewas. Tentara merah itu meminta peserta untuk memutuskan apakah mereka akan meneruskan permainan atau tidak. Gi-hun lalu kesal dan meminta para tentara merah itu membunuhnya saja. Ia akan menganggap mereka sudah menang dan ia pun kalah. Sementara Yong-il alias Frontman tersenyum melihat Gi-hun dari balik layar. Lalu kemudian, Frontman mendapatkan telepon dari Kapten Park, di mana sudah jelas Kapten Park juga kaki tangan dari Frontman. Frontman berpesan jika situasi semakin memburuk, ia ingin Kapten Park membunuh semua orang, termasuk detektif Junho, adiknya sendiri. Karena sudah tidak ada kekuatan untuk melawan, Gi-hun sudah tidak peduli dengan permainan ini. Tim O, tim yang setuju jika permainan ini diteruskan, mengejek Gi-hun jika ini hanyalah trik Gi-hun untuk membawa peserta memberontak lalu membunuh mereka semua. Gi-hun dianggap sebagai mata-mata dari tim O sendiri dan kegilaannya dianggap sebagai akting semata. Sementara itu, Noel berpura-pura memberikan jasad Kyung-suk kepada pencuri organ-organ agar ia dipercayai. Sesampainya di sana, Noel menembak mereka semua dan meminta dokter bedah yang ada di sana untuk mengobati luka Kyung-suk. Sementara di ruang peristirahatan, Ibu Gemja berusaha menghibur Gi-hun. Ia tahu Gi-hun ingin menyelamatkan mereka semua. Gi-hun berusaha menghukum penjahat itu dan mengakhiri permainan ini. Maka dari itu, Ibu Gemja ingin Gi-hun makan dan mengembalikan staminanya. Namun, Gi-hun tidak mempedulikan kata-kata dari Ibu Gemja. Ia hanya fokus melihat Dae-ho yang sedang makan dengan lahap. Malam itu, Wo-sok mencoba memberitahu Junho jika malam saat rekan mereka menghilang, ia melihat Kapten Park juga terbangun dan sedang memegang obeng. Apa jangan-jangan Kapten Park lah yang sudah membunuh rekan mereka dan menghalangi pencarian mereka selama ini? Junho tidak percaya karena Kapten Park sudah banyak membantunya. 지난 몇 년간 그 섬 알았어. Singkat cerita, waktunya mereka semua memainkan permainan yang keempat. Saat menuju ke arena permainan, di sana mereka melihat jasad teman-teman mereka yang ikut memberontak digantung. Sebagai tanda inilah hukuman bagi peserta yang berusaha menghentikan permainan dengan cara yang salah. Lalu, mereka pun memasuki arena permainan, di mana permainan ini disebut kucing dan tikus. Pemain akan dibagi menjadi dua tim, yaitu tikus dan kucing. Tim merah sebagai kucing akan ditugaskan mencari tim biru, yaitu tikus, yang sudah diberi waktu selama 2 menit untuk bersembunyi, dan kucing harus membunuh tikus. Sayangnya di sana, Ibu Gemja dan putranya Yong-sik terpisah. Yong-sik masuk ke dalam tim merah dan ibunya masuk ke dalam tim biru.
Di sana tim biru dibekali kunci pintu untuk bersembunyi dan mereka bisa lolos setelah menemukan pintu keluar. Sementara tim merah yang ditugaskan membunuh dibekali pisau yang cukup tajam, cukup untuk membunuh lawan mereka. Tapi di sana, selagi menunggu permainan dimulai, peserta diperbolehkan untuk bertukar. Sebelum permainan benar-benar dimulai, Yongsik mencoba bertukar dengan ibunya karena ia tahu ibunya tidak bisa membunuh orang lain. Sama seperti Myunggi, ia juga ingin bertukar dengan Junhee karena tahu kekasihnya itu tidak mungkin membunuh orang lain. Myunggi berjanji akan menjaga Junhee dan juga bayi mereka. Sementara itu Daeho yang sadar sepertinya diincar oleh Gi-hun kesal karena Gi-hun selalu menatapnya. Pertarungan kemarin memang gagal karena Daeho tidak kembali membawa peluru dan memilih untuk bersembunyi. Maka dari itu, Gi-hun pun jadi dendam. Namun menurut Daeho, Gi-hunlah yang salah karena Gi-hun yang menghasut teman-teman mereka untuk ikut memberontak. Singkat cerita, permainan pun dimulai. Tim biru memasuki arena terlebih dahulu. Lalu 2 menit kemudian, tim merah akan mengincar mereka untuk dibunuh. Pak Tua Jongdae meminta mereka semua untuk berpencar dan mencari pintu keluar. Siapa yang menemukannya terlebih dahulu, maka ia harus berteriak dan membantu tim biru untuk keluar bersama-sama. Saat itu, Junhee merasakan sakit pada perutnya. Ia dan Ibu Gemja dibantu Hyunju untuk pergi bersama-sama. Sementara Gi-hun yang berada di tim merah mulai diliputi amarah dan bersiap memburu tim biru. Setelah dokter menyelamatkan Kyung-suk, Nool langsung menembak dokter tersebut lalu menyuruh Kyung-suk untuk memakai pakaian tentara dan pergi bersamanya. Sementara kembali ke permainan kucing dan tikus, permainan diliputi ketegangan di mana tim biru harus bersembunyi dari kejaran tim merah. Dukun Sanyo dipercaya pengikutnya untuk bisa mencari jalan keluar, tapi mereka hanya berputar-putar di daerah tempat yang sama. Lalu kemudian Dukun Sanyo malah meninggalkan pengikutnya begitu saja. Sementara Hyunju sadar jika pintu-pintu memiliki lubang kunci yang berbeda. Beruntung ia membawa Ibu Gemja dan juga Junhee yang memiliki lubang kunci berbeda, sehingga mereka bisa membuka pintu yang mana saja. Sementara Gi-hun mengincar Daeho. Menurutnya, Daeho tetaplah bersalah karena sudah mengkhianati mereka di saat pemberontakan. Pada saat itu, seseorang dari tim merah hendak membunuh salah satu di antara Hyunju, Ibu Gemja, atau Junhee. Tapi Hyunju tidak membiarkan hal tersebut terjadi dan kemudian ia membunuh tim merah untuk melindungi teman-temannya. Lalu di sana, Junhee mendengar pengumuman jika nomor Myunggi yaitu 333 berhasil lolos. Artinya, Myunggi sudah berhasil membunuh seseorang dan Junhee berharap Myunggi memenuhi janjinya untuk melindunginya. Namun pada saat itu, Junhee merasa kesakitan dan ia harus segera melahirkan. Junhee menyuruh Ibu Gemja dan Hyunju untuk segera pergi ketimbang menunggu dirinya. Tapi Hyunju menolak dan memilih untuk membantu teman-temannya. Di sana, dengan bantuan dari Ibu Gemja, akhirnya Junhee melahirkan seorang putri yang cantik dengan selamat. Pada saat melarikan diri, Dukun Sanyo bertemu dengan Gi-hun. Ia tahu Gi-hun tidak menyukainya, sehingga ia takut Gi-hun akan membunuhnya. Tapi karena Gi-hun mengincar Daeho, maka Gi-hun meninggalkan Dukun Sanyo begitu saja. Beruntung, setelah ditinggalkan Gi-hun, Dukun Sanyo malah menemukan pintu keluar. Namun sayang, pintu keluar itu harus dibuka dengan 3 lubang kunci yang berbeda. Sehingga Dukun Sanyo kembali untuk mencari lubang kunci yang lainnya. 정말 주어가 있어. 주구는 열쇠 3개가 다 있어야 돼. Sementara itu,
Hyunju masih melindungi teman-temannya dari serangan tim merah. Pada saat itu, ia menemukan pintu keluar juga. Ia bisa saja kabur sendirian karena memiliki 3 kuncinya. Tapi Hyunju memilih kembali agar bisa lolos bersama teman-temannya. Sayangnya, saat ia kembali dan memberitahukan teman-temannya jika ia menemukan pintu keluar, Myung-gi datang dan membunuh Hyunju. Hingga akhirnya, Hyunju harus tewas. Dukun Sanyo lalu bekerja sama dengan Pak Tua Jongdae untuk membuka pintu keluar. Tapi saat menemukannya, Pak Tua Jongdae mengkhianati Dukun Sanyo. Sehingga akhirnya Dukun Sanyo dibunuh oleh Minsu. Sementara itu, akhirnya Gi-hun menemukan keberadaan Daeho. Di sana mereka bertarung, di mana Gi-hun terus berkata, Daeho lah yang sudah membunuh mereka semua dengan mengkhianati mereka. Daeho mengaku jika selama ini ia memang berbohong. Ia tidak pernah masuk militer, bahkan tatonya saja palsu. Hal tersebut membuat Gi-hun semakin marah, karena itu artinya Daeho telah berbohong kepada kawannya Jongdae yang dibunuh oleh Frontman. Sehingga kemudian Gi-hun langsung membunuh Daeho pada saat itu juga. Sementara itu, akhirnya Yongsik bertemu dengan ibunya dan juga Junhee. Yongsik menangis karena ia tidak bisa membunuh siapapun, dan waktu sebentar lagi akan segera habis. Ibu Geumja bersedia mengorbankan dirinya asal putranya Yongsik bisa segera lolos. Tapi Yongsik tidak mau kehilangan ibunya. Ia juga tidak tega untuk membunuh ibunya sendiri. Yongsik lalu mengejar Junhee dan berniat untuk membunuhnya. Ibu Geumja lalu menusukkan pisau kecil miliknya ke arah putranya untuk menghentikannya. Yongsik tidak percaya ibunya melakukan hal ini kepadanya. Dan kemudian waktunya pun telah habis, dan di sana Yongsik dinyatakan telah gugur. Setelah permainan berakhir, Tentara Merah diperintahkan untuk segera menyingkirkan peserta yang tereliminasi, di mana siapapun peserta yang gagal dan masih hidup harus segera ditembaki. Ternyata Tentara Merah yang menembaki peserta kali ini adalah para VIP yang sudah berdatangan dan bermain-main di sekitar arena. Para VIP berterima kasih kepada Frontman karena sudah memberikan mereka kesempatan untuk merasakan sensasi permainan. Frontman berkata ia hanya ingin memberikan pelayanan terbaik untuk mengenang ketua Oh Il-nam yang kini telah tiada. Sementara itu Noul menyuruh Kyung-suk untuk menjadi Tentara Merah bersamanya dan masuk ke kamar nomor 16. Di sana Tentara Hitam alias pengawas mendapatkan info tentang kerusuhan yang terjadi di dalam ruangan operasi. Ia mendapatkan kabar jika nomor 16 adalah peserta yang kabur bernomor 246. Sementara itu, Noul menemui pengawas yang adalah mantan rekannya sewaktu di Korea Utara, di mana ia mengancam pengawasnya itu untuk melepaskan dirinya dan juga Kyung-suk. Sementara itu Wosok memutuskan untuk tidak ikut pencarian lagi. Ia memutuskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya Kapten Park. Ternyata saat ia mengunjungi daerah tempat tinggal Kapten Park, tidak ada satupun orang yang mengenal Kapten Park. Ia pun berusaha masuk ke dalam rumah Kapten Park, dan di sana ia menemukan foto Kapten Park bersama perekrut yang pernah membunuh bosnya. Lalu di kandang anjing milik Kapten Park, ia juga menemukan tumpukan uang tunai dan juga topeng tentara. Sudah jelas jika Kapten Park bersekongkol dengan semua ini. Sayangnya saat ini polisi datang dan menangkap Wosok karena sudah masuk ke dalam rumah seseorang. Kembali ke arena permainan, di mana Ibu Geumja bersedih karena tak ada satupun peserta yang mau menghentikan permainan ini. Malam itu, setelah menemani Junhee dan juga bayinya, ia lalu mendatangi Gi-hun. Ia menasehatinya jika semua ini bukanlah salah Gi-hun.
Sebagai satu-satunya orang yang bisa diharapkan, Ibu Gemja ingin Gi-hun membantu Junhee dan juga bayinya. Gi-hun menolak karena ia tidak mau kesalahannya kembali terulang. Pagi harinya, mereka menemukan Ibu Gemja menghabisi dirinya sendiri dan menyusul putranya Yongsik. Junhee begitu terpukul dan juga sedih karena di sini hanya Ibu Gemja yang selalu membantu dan menolongnya, sementara Myung-gi tidak melakukan apa-apa. Singkatnya, mereka pun memasuki permainan selanjutnya, yaitu lompat tali sembari melewati jembatan gantung yang tentu saja sangat tinggi. Setelah kematian Ibu Gemja, Gi-hun akhirnya mau membantu Junhee dan juga bayinya. Melihat kondisi Junhee, sepertinya akan sulit untuk Junhee melompat. Gi-hun menyuruh Junhee untuk meletakkan bayinya di sini. Lalu setelah permainan selesai, Junhee bisa kembali menjemput bayinya lagi. Tapi rupanya tentara merah itu berkata jika bayi itu harus dibawa karena kini sesuai permintaan para VIP, bayi itu menjadi peserta permainan. You can do it! You be strong, 222! Sementara itu, saat mencari pulau permainan cumi-cumi, Junho menemukan pulau sewaktu ia melarikan diri dari pulau cumi-cumi. Junho pun pergi ke pulau tersebut meski Kapten Park sempat melarangnya. Di sana Junho yakin ini adalah pulau tempat dia melarikan diri dan ditembak oleh kakaknya. Junho lalu memberitahukan hal ini kepada rekan-rekannya, di mana itu berarti pulau cumi-cumi semakin dekat. Mau tidak mau, Gi-hun pun membantu Junhee untuk membawa bayinya dan melompat bersamanya. Ketegangan meningkat karena bayi Junhee mulai menangis dan tiba-tiba di tengah jalan, ternyata ada jembatan yang terputus sehingga membutuhkan konsentrasi tinggi untuk melompat tali yang bisa saja melempar Gi-hun ke bawah. Beruntung, Gi-hun dan bayi Junhee berhasil melewati rintangan tersebut dan sampai ke seberang jembatan. Lalu kemudian peserta lain pun menyusul Gi-hun. Di sana bukannya saling membantu, seorang peserta malah mendorong peserta yang lain hingga jatuh ke bawah. Ia berkata, ia sedang menikmati permainan. 게임하지. Permainan semakin menegangkan karena peserta 96 malah mendorong satu persatu peserta hingga terjatuh ke bawah. Ia berniat mengambil uang kemenangan itu bersama Gi-hun saja, tapi Gi-hun tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Peserta 96 itu disuruh memilih untuk minggir atau Gi-hun akan mendorongnya jatuh ke bawah. Peserta 96 itu malah menyerang Gi-hun. Gi-hun kemudian mendorong peserta 96 itu kembali ke jembatan, sehingga kemudian ia pun terlempar tali dan jatuh ke bawah. Myung-gi berusaha membujuk Junhee untuk pergi bersamanya, tapi Junhee menolak karena ia tidak mau berurusan lagi dengan Myung-gi. Ia berkata, meski di dalam mimpi sekalipun, dirinya dan anaknya tidak akan datang ke dalam mimpinya Myung-gi. Lalu Junhee meminta Gi-hun untuk membawa bayinya pergi, sementara Junhee berkorban dan jatuh ke bawah. Junhee sebagai peserta 222 memilih untuk berkorban demi bayinya dan tereliminasi. Namun, sesuai dengan permintaan VIP, nomor Junhee yaitu 222 akan dihidupkan kembali melalui bayinya. Jadi kini secara resmi bayi Junhee menjadi peserta juga. Para peserta yang lain pun tidak terima. Ini sama saja membagi uang kepada bayi yang tidak melakukan apa-apa. Mereka berusaha membunuh bayi Junhee yang berada di gendongan Gi-hun. Beruntung hal tersebut tidak diperbolehkan oleh tentara merah karena kini penyerangan fisik akan dilarang. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan hadiah karena berhasil mencapai permainan yang terakhir. 특별한 선물을 준비했습니다. Sementara itu,
Wosok diinterogasi oleh polisi. Mengapa ia menyusup ke rumah orang lain? Wosok berdalih ia sedang mencari tahu tentang Kapten Park, si pemilik rumah. Ia menceritakan tentang pulau dan permainan cumi-cumi itu yang mana berkaitan dengan Kapten Park, namun polisi tidak mempercayainya. Di sana polisi malah menghubungi Kapten Park jika rumahnya baru saja kebobolan oleh seseorang bernama Wosok. Karena tahu Wosok adalah rekan Junho, maka kemudian Kapten Park pun menyerang semua orang yang ada di dalam kapalnya. Junho yang mengetahui hal tersebut langsung mengambil tombak ikan dan menyerang Kapten Park dari belakang. Saat Kapten Park tidak berdaya, Junho lalu bertanya siapa sebenarnya Kapten Park, dan sebenarnya Kapten Park tahu di mana pulau tersebut berada. Kapten Park berkata ia hanya menuruti perintah dari seseorang untuk menyelamatkan Junho. Dan meski Junho menemukan pulau tersebut, tidak ada yang bisa Junho lakukan. Lalu kemudian Kapten Park tewas di hadapan Junho. Sementara itu, peserta yang tersisa kemudian mengganti baju dan makan malam mewah bersama. Gi-hun khawatir dengan bayi Junhee karena ia harus minum susu dan tidak mungkin ia makan steak seperti mereka. Rupanya di tempat itu sudah menyediakan susu untuk bayi Junhee. Melihat hal tersebut, Gi-hun jadi sedikit lebih tenang. Sembari makan, Tentara Merah menjelaskan permainan selanjutnya. Dalam permainan terakhir, mereka akan memilih minimal 3 orang pemain yang harus dieliminasi. Jika mereka berhasil mengeliminasi pemain terakhir, maka sisa pemain akan lolos dan bisa meninggalkan tempat ini. 우리가 결정한다고요? 최소 3명만 탈락시키면 되고. 그렇습니다. Sementara itu Junho dan detektif yang selamat melanjutkan pencarian pulau, di mana mereka akan pergi ke daerah yang selalu dilarang oleh Kapten Park. Sementara itu, No-ul dan Kyung-suk berhasil kabur berkat bantuan dari pengawas. Mereka pergi menggunakan boat yang sudah disiapkan. Namun, saat di tengah perjalanan, pengawas menghubungi No-ul kembali, di mana jika No-ul mau menyerahkan diri, ia akan memaafkan tindakan No-ul. Namun, jika No-ul tetap bersikeras untuk pergi, maka ia akan mengejar putri Kyung-suk. Terpaksa, No-ul mengubah haluan kapalnya kembali ke pulau. Namun pada saat itu, No-ul memilih untuk kembali sendirian. Ia menyuruh Kyung-suk untuk pergi dari pulau ini demi putrinya. Sementara itu di peristirahatan, mereka berdiskusi siapakah yang akan mereka eliminasi. Menurut Pak Tua Jongdae, itu mudah saja, mereka bisa memilih Gi-hun, bayi dua-dua, dan si lemah Minsu. Di sana, sebagai ayah dari si bayi, Myung-gi setuju dengan keputusan tersebut dan ikut bergabung bersama mereka tanpa tahu permainan apa yang akan mereka lakukan besok. Saat mereka semua tertidur, Gi-hun dipanggil untuk bicara dengan Frontman. Gi-hun lalu masuk ke dalam kantor Frontman dan di sana ia terkejut dengan pria di balik topeng tersebut. Dia adalah Kyung-il, pria nomor 001 yang mengaku telah gugur saat pemberontakan Gi-hun. Rupanya, dialah dalang di balik semua ini. Gi-hun mencoba menyerang Kyung-il dengan pisau yang disediakan. Namun menurut Kyung-il percuma saja. Jika dia mati, akan ada lagi orang yang akan menggantikannya. Ia punya satu cara agar Gi-hun dan bayi Junhee bisa keluar hidup-hidup. Dengan pisau yang sudah disediakan, Kyung-il menyuruh Gi-hun untuk membunuh semua orang yang tersisa. Jika peserta tersisa 2 orang saja, Gi-hun dan bayi Junhee, maka permainan tidak akan bisa dilanjutkan. Lalu setelah itu, Gi-hun dan bayi Junhee akan keluar dengan selamat. 아직도 사람을 믿나? Dahulu, Frontman sewaktu menjadi peserta permainan cumi-cumi ini, bos utama yaitu kakek Ilnam menyuruhnya untuk membunuh semua orang dan menjadi pemenang satu-satunya. Lalu, ia pun berubah menjadi Frontman. Jadi, Frontman ingin Gi-hun menjadi seperti dirinya juga.
Namun, saat Gi-hun hendak membunuh semua orang yang ada di sana, tiba-tiba ia teringat pesan dari Sebyok jika Gi-hun bukan orang seperti itu. Makanya, Gi-hun membatalkan niatnya untuk membunuh semua peserta yang tersisa dan memilih untuk melihat permainan selanjutnya saja. Nampak frontman kecewa dengan keputusan Gi-hun. Sementara itu, Noul kembali ke pulau. Namun ia tidak melewati pintu yang biasa. Hal ini ia lakukan karena tahu jika pengawas pasti membunuhnya. Sementara Kyung-suk terus melaju menjauh dari pulau cumi-cumi. Di sisi Junho mulai menemukan titik pulau itu berada. Pulau yang ditutupi oleh kabut sehingga sangat sulit terlihat dari luar. Lalu tiba-tiba saat itu frontman menghubungi Junho untuk segera menyerah. Jika ia terus mencari pulau ini, maka frontman tidak segan-segan membunuhnya. Menurut Junho, semua sudah terlambat. Seharusnya kakaknya itu membunuhnya saat mereka dulu bertemu. Saat itu, Noul kemudian berhasil masuk ke dalam kantor pengawas, di mana di sana Noul mengancamnya untuk menghapus data pemain 246, yaitu Kyung-suk. Menurut pengawas itu, meski dari komputernya data tersebut bisa dihapus, data tersebut akan tetap tersimpan rapi di dalam server utama di kantor milik frontman. Sehingga kemudian, Noul pun memaksa pengawas untuk pergi ke sana bersamanya. Namun, pada saat itu, pengawas menyerang balik. Ia menyayangkan tindakan Noul yang berkhianat kepadanya, hanya karena ingin menyelamatkan Kyung-suk dan putrinya Kyung-suk yang sebenarnya tidak Noul kenal. Ia membawa Noul dari utara berharap Noul bisa memahaminya lebih dari siapapun. Lalu, saat pengawas menerima panggilan karena sebentar lagi permainan akan dimulai, Noul mengambil senjatanya dan kemudian pengawas itu tewas. Sementara itu, waktunya pemain menghadapi permainan yang terakhir, yaitu permainan cumi-cumi di atas langit. Permainan ini dilakukan di atas menara bersimbol segi 4, segitiga, dan juga lingkaran. Sebelum bermain, para pemain harus menekan tombol yang sudah disediakan. Setiap tempat, mereka harus mengeliminasi satu orang atau lebih, lalu pindah ke menara selanjutnya sampai selesai. Jika tidak ada yang mereka eliminasi sampai waktu habis, maka semua orang akan dianggap gagal. Mereka awalnya menunjuk Gi-hun dan bayi yang akan dikorbankan duluan. Tapi menurut Myung-gi, itu bakalan sulit karena Gi-hun akan melindungi bayi tersebut bagaimanapun caranya. Jadi, mereka harus mencari korban yang lain, yaitu Min-soo, di mana saat ini Min-soo sedang kacau parah. Ia berhalusinasi melihat teman-temannya yang sudah gugur. Kesempatan itu membuat Myung-gi pun langsung mengambil tongkat besi dan mendorong Min-soo jatuh ke bawah. Sementara itu, di lautan saat Kyung-suk berusaha kabur, ia ditembaki oleh tentara merah yang mengejarnya. Pada saat ia hendak tertangkap, tentara merah itu ditembaki balik oleh Junho dan juga detektif. Mereka akhirnya menemukan pulau cumi-cumi. 그 게임에 참가한 겁니까? 그 선. 저기. Lalu, peserta beralih ke menara selanjutnya. Di sana sudah jelas mereka akan mengorbankan Gi-hun atau bayinya Junhee. Myung-gi memberikan usulan untuk memisahkan keduanya terlebih dahulu agar di permainan selanjutnya mereka bisa mendorong salah satunya. Mereka mencoba berbicara kepada Gi-hun jika mereka akan mengorbankan bayi demi kepentingan bersama. Tapi Gi-hun menolak. Salah satu peserta, yaitu nomor 353, mencoba mengancam Gi-hun. Jika tidak menyerahkan bayi itu, maka ia akan mendorong Gi-hun juga. Gi-hun berbalik mengancam, coba saja bunuh dia. Maka kemudian di permainan selanjutnya, peserta 353 yang lemah inilah yang akan menjadi korban selanjutnya. Di sana, peserta 353 pun sadar jika peserta yang lain memang berniat mengorbankan dirinya.
Karena itu, mereka kemudian merubah strategi dengan mengikat diri mereka masing-masing. Agar Gi-hun tidak salah paham, mereka memutuskan untuk mengundi siapakah korban berikutnya. Gi-hun setuju, namun saat Gi-hun lengah, peserta 336 mencoba menarik Gi-hun agar ia melepaskan bayi tersebut. Gi-hun yang semula memiliki pisau yang diberikan oleh frontman langsung memotong baju yang mengikat peserta 336 dan kemudian mengancamnya. Saat peserta 336 terpojok, Myung-gi yang memegang tongkat besi langsung mendorong peserta 336 itu terjatuh. 336번 탈락. Their pact did not last long. Peserta lain bingung mengapa Myung-gi berkhianat dan menolong Gi-hun. Seharusnya Myung-gi mendorong Gi-hun saja. Di sana, Myung-gi mengaku jika dialah ayah dari bayi 222. Ia adalah kekasih Junhee. Mereka pun heran, bukannya dari awal Myung-gi setuju untuk membunuh bayi tersebut. Lalu kenapa tiba-tiba ia malah mengaku menjadi ayah dari bayi itu? Apakah Myung-gi berbohong kepada mereka untuk mendapatkan hadiah uang tersebut? Karena tidak mau menghabiskan waktu lagi, peserta lain lalu mencari korban yang lain. Mereka memukuli salah satu peserta agar nantinya tinggal dilempar ke bawah. Pada saat Gi-hun dan Myung-gi lengah, mereka pun mencoba menyerang dan mencoba merebut pisau milik Gi-hun. Tapi pria yang mencoba merebut pisau itu salah besar, karena pisau yang ingin ia rebut malah membuatnya tewas. Sementara peserta yang menyerang Myung-gi malah terjatuh. Kini tersisa Pak Tua Jongdae dan peserta 039 yang tadi mereka pukuli. Myung-gi malah mendorong Pak Tua Jongdae ke bawah hingga tewas. Hal tersebut membuat pria 039 memilih untuk menggugurkan diri karena ia tidak mau dan tidak rela menjadi korban di menara selanjutnya. 잠깐만, 진정해. 진정해. 나 맞아줄게. Sementara itu, Noul menemukan arsip daftar nama semua peserta dan di sana pun ia membakarnya. Lalu kemudian ia menemukan arsip namanya, di mana di sana tertulis jika dulu Noul adalah pembelot dari Korea Utara. Ia bekerja serabutan di Korea Selatan. Suaminya dihukum mati dan anaknya pun tewas. Setelah kematian peserta 039, kini satu-satunya korban yang menurut Myung-gi harus dikorbankan adalah bayinya sendiri. Ia rela mengorbankan bayinya asalkan bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup dan mengambil hadiah uangnya. Gi-hun tidak percaya Myung-gi melakukan hal ini. Gi-hun lalu membuat usulan jika ia akan mengorbankan diri, jadi Myung-gi dan bayinya bisa segera lolos. Tapi Myung-gi tidak percaya dengan kata-kata dari Gi-hun. Ia memaksa Gi-hun memberikan bayinya, jika tidak mereka akan jatuh bersama-sama. Terpaksa, Gi-hun menyerahkan bayi tersebut kepada Myung-gi sebelum jembatan penyeberangan itu ditutup. Namun, pada saat Myung-gi teralihkan saat hendak menaruh bayinya, Gi-hun langsung melompat ke menara selanjutnya. Menurutnya Myung-gi tidak pantas hidup bersama bayinya sendiri dan mengambil hadiah uang tersebut. Pada saat itu, mereka pun berkelahi serta mendorong satu sama lain. Pada saat itu mereka berdua malah terjatuh bersama-sama. Tapi Gi-hun sempat berpegangan pada sebuah besi. Namun sayang, Myung-gi harus jatuh ke bawah dan tewas seketika. 3번 탈락. Kegigihan Gi-hun patut diacungi jempol oleh para VIP, di mana kemungkinan Gi-hun akan menjadi pemenang yang pernah memenangkan permainan cumi-cumi ini sebanyak 2 kali. Tapi rupanya Gi-hun dan Myung-gi tidak sempat memencet tombol permainan, sehingga permainan ini dianggap belum dimulai. Jadi harus ada lagi satu pemain yang dieliminasi. Di sana Gi-hun pun memutuskan untuk berkorban. Ia mencium bayi cantik itu lalu berkata, jika mereka bukanlah kuda yang bisa dipacu seenaknya, mereka adalah manusia, dan manusia adalah... Sebelum menyelesaikan kalimatnya,
Gi-hun pun terjun ke bawah dan ia menjadi penutup permainan cumi-cumi ini. 사람은 6번 탈락. Noel yang melihat dari kursi frontman dan hendak mengakhiri hidupnya pun tersadar jika nyawa manusia itu begitu berharga. Singkat cerita, frontman mendapatkan kabar jika pengawas pantai mendekati pulau mereka. Ternyata Junho sudah melaporkan hal ini dan mereka mempunyai saksi yaitu Kyung-suk. Frontman pun bergegas memberikan peringatan darurat dan mengaktifkan bom pemusnah, lalu menyuruh semua orang untuk pergi dari tempat ini. Frontman lalu mengambil pemenang permainan ini yaitu bayi 222. Rupanya di sana ada Junho yang sudah berhasil masuk ke dalam pulau ini. Ia berteriak memanggil kakaknya dan bertanya mengapa kakaknya melakukan semua ini. Tapi di sana, frontman yang bernama asli Inho itu berlalu saja, dan Junho hanya bisa diam dengan 1000 pertanyaan yang masih belum terjawab. Sementara, tidak lama kemudian pulau tersebut pun meledak dan terbakar habis rata dengan tanah, sehingga siapapun yang mencoba mengulik atau mencari bukti tentang permainan cumi-cumi pun tidak akan mendapatkan apa-apa. 6 bulan kemudian, Noel bertemu lagi dengan Kyung-suk. Meski Kyung-suk tidak mengenali Noel, tapi ia merasa pernah bertemu dengannya. Noel berkata, ia pernah bekerja di taman ini sebagai badut dan sering berjumpa dengan Nayeon, putri Kyung-suk. Kyung-suk lalu bercerita, sekarang putrinya telah sembuh berkat bantuan dari orang-orang sekitar yang sangat menyayangi Nayeon. Lalu pada saat itu, Noel mendapatkan telepon dari orang yang pernah membantunya mencarikan putrinya. Noel mengira putrinya telah tewas, tapi rupanya putrinya masih hidup dan kini tinggal di Cina. Noel bergegas pergi ke bandara untuk langsung terbang ke Cina, berharap ia bisa bertemu dengan putrinya. 감사합니다. Sementara itu di bandara, adik Sebyok yang dirawat oleh ibu Sang-woo di season pertama akhirnya bertemu dengan ibunya yang baru berhasil keluar dari Korea Utara. Akhirnya, semua orang kembali bertemu dengan orang-orang yang mereka cintai. Lalu, Junho menjemput Woo-seok yang baru keluar dari penjara setelah dihukum karena menyelundup masuk ke dalam rumah Kapten Park. Dan atas kejadian tersebut, Junho juga berhenti menjadi anggota polisi dan sekarang ia menganggur. Menurut Woo-seok sangat disayangkan Gi-hun tewas di permainan tersebut. Dan sekarang uang milik Gi-hun yang ditaruhnya di dalam motel tiba-tiba menghilang tanpa jejak. 돈 돈은 진짜 다 없어졌어? Saat Junho pulang ke rumahnya, tiba-tiba di dalam rumahnya ia melihat seorang bayi yang diselimuti dengan jaket milik Junhee bernomor 222. Di sana dinyatakan jika bayi itu adalah pemenang dari permainan cumi-cumi ini, dan di sana juga ada kartu ATM yang setelah dicek ternyata berisikan hadiah uang berjumlah 45 miliar lebih. Itu berarti Junhee menjadi orang tua asuh bayi 222 tersebut. Singkat cerita, di Amerika, frontman datang ke rumah putri Gi-hun, Ga-young. Frontman berkata jika ayah Ga-young, Gi-hun telah meninggal dunia dan ia menitipkan barang peninggalan Gi-hun untuk putrinya. Di dalam kotak itu ada jaket milik Gi-hun dan juga sebuah kartu ATM yang jelas uang peninggalan Gi-hun yang dia taruh di dalam motel telah diserahkan semua untuk Ga-young putrinya. Saat frontman meninggalkan tempat tinggal Ga-young, di perjalanan ia bertemu dengan perekrut baru, di mana permainan cumi-cumi ini akan kembali berlanjut di Amerika. Let's go again.